Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Kemayoran 07 Pagi dan peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor peserta 3173 650000832. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh, apa kabar? Apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, sehat, sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kita lanjut. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin doa? Oke, doa dipimpin oleh Rizky. Silakan Ki, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Tadi kita sudah berdoa sebagai tanda kita orang yang cinta kepada Allah. Nah, sekarang kita tunjukkan, kita bangkitkan cinta kita kepada negeri kita. Mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan diri. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang dipanggil nanti tunjuk tangan ya. Yang pertama, Abdul Ghani, Hafiz Abdul Ghafur, Ibnu Rayyan,
Syafa Aulia Putri. Hadir. Senavia. Hadir. Naila Kamila Witri. Hadir. Ya, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir dan berikan kesehatan. Alhamdulillah. Soleh. Siap. Anak-anak, lihat ke depan. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian pernah melihat gambar ini? Kalau gambar ini? Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa? Gambar logo. Fungsinya untuk apa? Mengenali makanan haram atau halal. Ya betul, bagus sekali Minata. Mengenali makanan itu halal atau haram. Kalian pernah ke minimarket? Pernah ke warung? Pernah beli makanan? Pernah beli minuman? Apakah kalian pernah lihat logo ini? Ini adalah tanda logo lawan dari halal apa? Kalau tadi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, berarti haram itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak, kalau makanan yang halal itu ada logonya. Nah, tapi permasalahannya adalah banyak makanan dan minuman yang kita beli, yang kita konsumsi tidak memiliki logo halal. Jaki beri nasi uduk ada logo halalnya enggak? Samson beri nasi kuning ada logo halalnya enggak? Lalu bagaimana caranya kita mengetahui makanan, minuman dan lain sebagainya yang tidak memiliki logo halal? Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum halal dan haram. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siapa yang mau baca? Oke, silakan Ki, baca Ki. Nomor 1 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Melalui PowerPoint, peserta didik dapat memahami makna hukum halal dan haram. Ya, bagus. Jadi kita akan belajar memahami makna hukum halal dan haram. Yang kedua, siapa lagi yang mau? Oke, silakan Samson. Nomor 2. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasikan hukum halal dan haram. Dan nanti kita akan diskusi kelompok untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang ketiga, siapa yang mau? Ayo, Jaki. Melalui LKPD, peserta didik dapat mengerjakan soal terkait hukum halal dan haram. Ya, jadi nanti juga kita akan presentasi dari hasil diskusi. Untuk apa? Untuk memaparkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Lalu apa yang akan dinilainya? Yang pertama tentunya ada pengetahuan. Siapa yang nilainya bagus berarti pengetahuannya bagus. Yang kedua keterampilan. Nanti diskusi akan dinilai siapa yang aktif dalam diskusinya. Dan yang ketiga ada penilaian sikap, yaitu semua proses, semua tindakan yang kalian lakukan di dalam kelas ini akan dinilai sebagai nilai sikap. Dan juga setelahnya, apakah setelah mengetahui hukum halal dan haram kalian dapat menunjukkan perilaku yang menerapkan hukum halal dan haram. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu, semuanya berdiri yuk. Ya, semangat. Ya, goyang. Semangat, Samson. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk tangan. Jangan kembali, sudah lebih semangat? Sudah. Perhatikan video berikut ini. Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 9 olahan makanan yang mengandung porsin atau babi. Yang 7 diantaranya bersertifikat halal.
disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal. 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia, dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan berikut daftar makanan yang mengandung unsur babi yang ditarik BPOM. Yang pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Dan yang terakhir, Sweet Marshmallow rasa coklat. Atas temuan ini, BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melakukan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Aulia Syah Ramadan, Ainus melaporkan. Nah, anak-anak, apa informasi yang kita dapat dari video tersebut? Makanan produk mengandung babi. Nah, pertanyaannya, tadi apa saja tuh yang mengandung babi? Ada lagi apa lagi? Kaki gelatin, apa lagi? Banyak ya tadi ya. Banyak makanan-makanan yang ternyata mengandung babi, beredar dan dimakan oleh anak-anak. Ternyata itu bukan makanan halal, tapi termasuk makanan halal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah hanya yang mengandung babi saja yang haram? Tidak. Ada yang tahu nggak? Misalnya apa lagi yang haram selain babi? Kalajengking haram nggak? Haram. Apa lagi? Tikus dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah yang tidak halal itu hanya makanan? Tidak. Ada perbuatan juga? Ada. Apa perbuatan yang tidak halal? Judi. Apa lagi? Berbohong, berjudi. Bagus, pintar. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mengidentifikasi halal dan haram, kita akan mempelajari materi pada hari ini. Informasi-informasi yang penting, informasi yang baru, silakan kalian catat, silakan bukunya. Perhatikan dan catat hal-hal yang penting. Oke, yang pertama, definisi. Definisi itu apa? Pengertian halal dan haram. Ayo, siapa yang mau baca, tunjuk tangan. Silakan dibaca, please. Halal artinya boleh diizinkan atau dibenarkan oleh syariat Islam. Halal mencakup sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Ternyata halal itu bukan sekedar dibenarkan oleh syariat, tetapi halal itu biasanya baik bagi tubuh kita, akal, dan jiwa. Yang kedua, apa itu haram? Silakan Reina. Haram artinya dilarang, tidak diizinkan atau dilarang, terlarang agama. Haram adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendatangkan dosa atau keburukan. Nah, ternyata haram juga sama. Kalau Allah melarang, agama melarang, berarti dia akan mendatangkan dosa atau keburukan. Misalkan alkohol, mabuk mendatangkan keburukan tidak? Narkoba haram tidak? Mendatangkan keburukan tidak? Contoh halal. Ini tadi perbuatan, ini contoh halal dari makanan. Yang pertama, silakan Najwa Sabil. Halal makan roti, susu, atau permen yang terdapat halal. Bermain bola bersama teman dengan gembira. Yang haramnya, contohnya. Siapa yang baca yang haramnya? Ya, ayo Winata. Haram minum minuman keras, alkohol, makan daging babi. Apalagi? Kita bohong pada orang tua atau mencuri mainan teman. Tepuk tangan buat teman-teman kita ya. Nah, dari pemaparan ini ternyata yang halal itu bukan cuma makanan dan minuman, tapi ada juga perbuatan yang halal dan perbuatan yang Nah, selanjutnya, dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, dasar hukumnya Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Maidah ayat 87. Siapa yang mau membaca ayat ini? Silakan, Rizky baca.
baca bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik dan telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Itu dasar hukum halal haram yang pertama. Yang kedua, apa dasar hukum halal dan haramnya? Ada yang baca? Ya, silakan Ibnu Rayyan. Hadis Nabi bersabda, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka itu halal. Apa yang Allah haramkan, maka itu halal. Ulama menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di Indonesia, fatwa halal ditetapkan oleh MUI. Produk makanan atau minuman yang halal diberi bersertifikat halal resmi. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, sebab halal dan haram adalah karena zat asalnya. Coba bisa saya jelaskan, karena zat asalnya. Zat asal barang yang dari asalnya haram. Yang kedua, di dalam perilaku. Bagaimana di dalam perilaku menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengamalkan hukum halal dan haram. Coba Rizky. Dalam perilaku, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan karena bisa mencelakai orang lain. Nah, dalam perilaku contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar menyimak video, menganalisis video, dan juga tadi sudah menyimak PowerPoint, ada materinya, sudah mencatat informasi-informasi baru yang penting. Nah, sekarang kita mengerjakan lembar kerja bersama-sama. Nanti akan dibagi per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, silakan. Diterima dulu, nanti saya jelaskan cara mengisinya. Anak-anak di sana sudah saya bagikan LKPD. Coba dilihat LKPD-nya. Di lembar pertama ada tujuan dan petunjuk mengerjakan LKPD. Yang pertama, nanti pajel-pajel ini digunting dan disusun sesuai kategori halal atau haram. Ini pajelnya masih acak-acakan. Nanti kalian susun dengan benar. Yang kedua, diskusikan dan tulisan alasan pengelompokan. Kenapa sesuatu yang dilarang itu masuk ke halal atau haram? Sebelum kita mengerjakan LKPD, kita explain dulu supaya lebih semangat. Yuk, diri. LKPD-nya sesuai petunjuk. Untuk pajelnya silakan dipotong terlebih dahulu, dikeluarkan. Silakan pajelnya dipotong terlebih dahulu, kemudian disusun ulang. Ya, nama kelompoknya, penama kelompoknya sesuai nama-nama kalian. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nama-namanya ditulis. Yuk, silakan mulai bekerja. Silakan dipotong ini apa pajelnya. Pajelnya dipotong yuk. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, nanti ini di
yang lain diskusi juga. Yang lain diskusi untuk menjawab pertanyaan. Yo, Pak, Nata. Ya, disusun lagi nanti. Silakan. Tinggal dahulu. Pak, kelompok 3 ada kesulitan? Ya, digunting. Oh enggak, yang digunting hanya ini dijawab. Nah itu lembar berapa? Kalau yang KPD 2 dijawab bareng-bareng. Untuk yang KPD 1-nya mana? Yang nempel. Nah ini ditempel di sini nanti filenya setelah digunting. Kelompok ini ada kesulitan? Nah, silakan boleh diskusi ya. Kenapa yang ini kok jadi kelompok halal? Kenapa yang itu jadi haram? Nah yang lain sambil dulu boleh itu didiskusikan, ini dijawab ya. Tugas yang telah kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Kita awali dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo beri tepuk tangan, beri semangat untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Halal, suatu yang diperbolehkan, barang yang bersertifikat dari MUI, makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol. Alasan, wajar-wajar tentang halal, sesuatu yang diperbolehkan, barang yang bersertifikat dari MUI adalah barang halal. Makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol adalah halal. 1. Jelaskan definisi halal dan haram. Halal artinya boleh diizinkan atau dibenarkan oleh syariat Islam. Haram artinya dilarang, tidak diizinkan atau terlarang agama. Haram adalah segala sesuatu yang jika dilakukan mendatangkan dosa. 2. Sebutkan sebab halal dan haram. Barang yang dari asalnya haram tidak bisa menjadi halal, contohnya daging babi dan darah hewan. Proses sesuatu yang asalnya halal bisa menjadi haram kalau dilakukan prosesnya salah. Ada yang bertanya? Ya. Kita berikan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pelajaran 2 berisi hal-hal yang diharamkan, sesuatu yang terlarang, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat karena proses penyembelihannya salah. Membuang sampah di jalan haram karena bisa membahayakan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketiga, halal. Contoh bersedekah, contoh minuman air aqua, contoh makanan halal, makanan sayur-sayuran yang bergizi. Sebutkan contoh penerapan hukum halal haram dalam sikap meyakini bahwa halal dan haram adalah aturan Allah untuk kebaikan manusia. Contoh meminum alkohol itu berbahaya sehingga dilarang. Dalam perilaku menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh tidak membuang sampah sembarangan karena bisa mencelakakan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Puzzle 4 berisi gambar-gambar haram seperti daging babi, berjudi, dan meminum alkohol. Alasan, puzzle keempat berisi makanan, minuman, dan perilaku yang diharamkan. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal? Membuat produk halal sesuai syariat Islam dan menyiapkan dokumen lengkap sesuai persyaratan menerbitkan sertifikat halal. Meregistrasi produk halal sesuai prosedur. Berikutan untuk kelompok 4. Anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi kita. Mari kita evaluasi dan refleksikan hasil diskusi dan presentasi yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi, Fajr 1 isinya tentang apa? Tentang sesuatu yang ya, bagus. Jadi Fajr 1 ada pengertian dan juga keterangan bahwa barang-barang yang bersertifikat MUI adalah barang-barang yang halal. Selanjutnya pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal MUI? Membuat produk halal sesuai syariat Islam dan menyiapkan dokumen lengkap sesuai persyaratan menerbitkan sertifikat halal. Meregistrasi produk halal sesuai prosedur. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah kita sudah evaluasi dan merefleksikan. Sekarang kita sudah mengerti baik dari pengertian sampai bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal MUI. Anak-anak, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi hasil belajar. Tapi sebelumnya berdiri dulu yuk. Kita next briefing. Tidak karena prosesnya, dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ijtihad, mari kita hafalkan. Anak-anak, setelah kita tadi melaksanakan diskusi, ada presentasi dan lain sebagainya, nah terakhir kita akan melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan cara apa? Dengan cara kuisis by paper. Nanti kalian untuk menjawab hanya tinggal mengarahkan barcode yang nanti akan dibagikan. Jika jawaban A, maka barcode-nya harus di atas. Jika jawabannya B, maka huruf B-nya di atas. Nanti saya akan scan menggunakan HP dan jawaban kalian akan muncul di layar. Siap? Siap. Saya bagikan ya. Silakan bantu bagikan. Dan bagiin, nah, satu bagian. Random aja ya. Karena sudah dapat tentang barcode-nya? Ya, dari player 1 sampai player 20. Nanti lihat sudah, kalau sudah menjawab nanti akan muncul
nama-nama playernya di layar ya. Kita mulai dari nomor 1. Apa arti hukum halal? Sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang wajib? Jawaban yang benar adalah ya, yang B, semuanya betul. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap. Nomor 2, contoh makanan mana yang termasuk haram adalah A, B atau C atau D? Siapa yang jawab A? Yang jawab B? Yang jawab C? Yang jawab D? Dan jawaban yang benar adalah C. Peringkat pertama, beri tepuk tangan untuk Mone. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas pembelajaran, mulai dari tadi menyimak, terus mendiskusikan presentasi, dan juga tadi sudah melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama apa pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama, pengertian halal dan haram. Apa itu halal? Apa itu haram? Contoh yang halal apa saja? Ya, tadi yang berlogo apa lagi tadi? Bersertifikat? Yang haram apa saja makanan? Alat perbuatan yang haram apa? Dasar hukum halal dan haram apa saja? Sebab halal dan haram apa saja tadi? Jannah. Contohnya apa? Daging babi. Nah, terus kemudian secara sifat apa? Nah, mencuri. Terus kemudian yang terakhir karena prosesnya ayam halal, tapi kalau membelinya salah maka menjadi haram. Iya. Penerapan hukum halal dan haram dalam sikap dan perbuatan. Dalam sikap meyakini bahwa halal dan haram adalah aturan Allah untuk kebaikan manusia. Contoh meminum alkohol itu berbahaya sehingga dilarang. Nah, ini halal dan haram adalah aturan Allah. Jadi dalam bidang itu jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Apa yang telah kita pahami hari ini? Tentang apa saja tadi? Terus contoh-contoh dan haram. Apa lagi? Ya, sebabnya terus apa lagi? Hukum asal hukum halal dan haram. Dan yang terakhir adalah penerapan hukum halal dan haram dalam sikap maupun perbuatan. Anak soleh. Siap. Baiklah anak-anak sekalian, karena kita telah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini, mulai dari tadi kita sudah menyimak, kemudian kita diskusi, presentasi, sudah evaluasi juga, membuat kesimpulan dan berefleksi dari pembelajaran kita. Dalam pembelajaran selanjutnya kita akan belajar materi tentang kodo dan kodar. Baik anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa.
dipimpin oleh Winata. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.